Halo Virgo, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan kisah asmaranya kamu Virgo untuk tertanggal 1 hingga 10 April 2022. Tetapi di sini Mari nggak akan bosan-bosan untuk ingatkan kamu semua bahwa ini adalah general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik. Maka dari itu Virgo, dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Oke, langsung saja kita mulai ya. Situasi relationship dirimu bersama dengan dia adalah ice. Ya ampun. Oke, baik-baik. Ditutup-tutupi, menutup-nutupi, tidak jujur kepada diri, dan kemudian bisa juga di sini energinya karena tidak jujur ke diri ya, mencurangi yang lain. Nah, kayak gitu ya. Energi kecurangan di sini kalau Mari lihat lebih besarnya. Tetapi kecurangan yang namanya kecurangan ya, tentu saja akan disimpan rapat-rapat di sini. Dan tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan, tetapi memilih untuk tidak melakukan. Misalnya, ngerti kalau mencurangi orang lain itu nggak baik gitu, tetapi masih saja tetap gitu ya, melakukan itu atau melakukan ini sebenarnya berisiko besar, tetapi tidak ada langkah yang dilakukan untuk tidak melakukannya. Jadi tetap melakukannya. Nah, di sana. Dan kalau Mari bilang kestabilan secara emosional, kestabilan secara pikiran, ini tidak ada. Banyak sekali blocking di sini. 2 kartu Mayor Arcana, High Priestess dengan The Magician. Ini membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, tetapi kemungkinan ini dalam hal negatif, atau sebenarnya bisa melakukan kebaikan tetapi tidak mau melakukannya. Nah, gitu ya. Ada kayak kehilangan empati, simpati gitu ya. Tidak mampu merasakan perasaan diri sendiri dan orang lain. Terlalu sensitifan ataupun terlalu keras, terlalu maskulin. Mengabaikan kebenaran-kebenaran. Nah, itu ya. Mengabaikan kebenaran-kebenaran di sini. Dan ini bisa nanti suatu saat tarikan energinya terhadap kamu ataupun pasangan kamu ini Leo, tarikan energinya nanti bisa membawa hal-hal yang kurang oke ya. Dalam kehidupan kalian selanjutnya. Bukan menyumpahi lo ya, nanti salah paham. Enggak. Tapi ini Mayor Arcana ini ibaratnya ada karma besar ya, ada karma besar yang akan kita lewati gitu, yang akan kita tanggung. Nah, gitu ya. Dan karma ini lebih cenderung dikatakan karma buruk kayak kita ya. Oke, baik. Kita tarik dulu energi dari dia yang menjadi pasangannya kamu. Ya. Ya. Oh, kamu ini sedang main-main sama jiwa kanak-kanak. Kamu sedang main-main sama jiwa kanak-kanak ya. Kamu bisa saja melihat wujud fisik dari pasangan kamu, atau kamu lihat KTP-nya dia, usia dia
sudah usia yang boleh kita katakan dewasa, yaitu 30-an lah, 25 tahun ke atas gitu ya, udah dewasa gitu. Bahkan tua gitu ya, bahkan udah tua. Nah, tetapi kalau mari lihat pasangan kamu ini untuk berinteraksi dengan kamu, dia mengalami kendala-kendala, kesulitan-kesulitan. Seringnya dia menutup-nutupi cintanya dia ke kamu. Nah, gitu ya. Karena di dalam dirinya dia ini kayak energi bocah, energi kanak-kanak gitu loh. Gimana tuh kanak-kanak? Kepinginnya itu disayang-sayang, kepinginnya itu dicinta-cinta gitu ya. Tetapi tidak siap dengan resikonya. Hanya kepinginnya aja yang ada. Konsekuensinya gitu ya. Atau tanggung jawabnya ketika kita berharap dicintai, ketika kita berharap disayangi, ada resiko yang mengikuti, ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Saya pengen kamu cintai, tapi saya nggak nunjukin diri saya ke kamu gitu. Lah bagaimana mungkin kamu akan sayang ke saya, kan gitu ya. Nah, kalau pasangan kamu ini hanya melihat ke satu arah, yaitu hanya melihat yang dari luar datang ke dia, gitu ya. Dan di sini itu yang bikin pasangan kamu itu nanti kayaknya memang sudah lari-lari dari kamu, gitu ya. Dia berkomunikasi dengan baik dan benar sama kamu, dia nggak bisa dan dia nggak mau mengupgrade dirinya. Nah, gitu. Jadi dia kayak sensitif nggak karu-karuan sendiri. Nah, gitu ya. Dia berharap kamu cinta sama dia. Tapi dia seolah-olah kayak menolak kamu hadir dalam hidupnya dia. Dia bisa aja menganggap dia ini sebenarnya beban bagi kamu. Mencintai dia adalah beban bagi kamu. Disitulah dia nanti yang bisa kabur gitu. Jadi ghostingnya dia ke kamu ini ya, kalau misalnya kamu nganggap dia ghosting kamu, sebenarnya dia belum siap gitu lah. Dia belum siap ini sebenarnya. Dia tidak punya pengalaman di sini. Oke, dia kayaknya sudah pernah kok pacaran 2-3 kali sebelumnya sebelum dia bertemu dengan kamu. Tapi dia tidak sadar bahwa dia pernah berinteraksi dengan orang lain, dan petikan-petikan dari interaksi dia dengan orang lain itu bisa dia aplikasikan ke kamu, petikan-petikan baiknya gitu ya. Dia lupa, bisa-bisa dia lupa di sana. Ini bisa pasangan kamu ini orangnya bingungan, agak kurang bijaksana, bingung dia. Ini kayak yang orang ngambang kalau mari lihat gitu ya. Terlalu naif ada. Dibilang polos, tapi kecuali kok dia usianya memang masih 20 tahun ke bawah ya. Nggak tahu kamu yang ngelihat ini mungkin anak kuliahan gitu kan. Kamu sedang dekat sama anak SMA gitu, atau ya teman kuliahnya kamu, bisa cocok yang kayak gini energinya. Bahwa tumbenan gitu lah, tumbenan jatuh cinta sama orang. Jadinya nggak tahu apa harus dilakukan. Paling-paling stalking. Semakin dia sering stalking kamu, semakin dia merasa dia tuh nggak bisa jalan sama kamu, atau dia tuh tidak bisa mencocokkan dirinya dia ke kamu. Tapi butuh disayangi oleh kamu ada. Butuh cinta dia yang hadir dalam hubungan kalian itu ada. Tapi bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Bukan harus, apa yang baiknya dilakukan? Nah, ini enggak. Kalaupun kamu ngajak dia ngomong, dia bisa menolak kamu, gitu ya. Kamu ngajak dia, ayo kita keluar makan yuk beb, gitu. Dia bisa kayak nolak kamu. Nah, atau dia nunjukkan perbuatan yang atau tindakan-tindakan yang sok-sok misterius kayak gitu sama kamu. Misterius nggak jelas kayak gitu sama kamu. Dia berharap bisa bikin kamu penasaran.
di sana ya. Dan apalagi kalau sempat dia berpikir bahwa dia adalah beban bagi hidupnya kamu, nah di situ dia lari-lari. Atau dia berpikir bahwa wah, nanti ini drama dalam sebuah hubungan tuh pasti berat. Dia bisa lari dari kamu. Terlalu malu-malu ada gitu ya. Makanya mari bilang nggak jujur ke diri. Tapi suatu saat kalau kamu pergi dari dia, ini bisa-bisa stres sendiri. Bisa-bisa nanti ini trauma sendiri. Nah, itu tadi yang mari bilang ada karma gitu ya. Ada karma nanti akan ditanggung. Belum datang di sini kedewasaan soalnya. Gitu ya. Ini biasanya terlalu banyak energi feminim. Feminim di dalam diri. Ya, feminim semua ini bahkan. Ini memang energi maskulin sesungguhnya, tapi ini energi maskulin yang dibikin-bikin, yang palsu gitu. Jadi terlalu sensitif di sini gitu loh. Butuh kesabaran ini dengan yang seperti ini. Mau tapi malu. Ingin tapi kayak sok nggak butuh. Nah, kayak masih kayak gitu dia. Kayak gaya-gaya cinta-cintaan SMP lah ya. SMP. Memang belum, atau ya itu tadi ya, tumbenan jatuh cinta. Baru kali ini dia melihat seseorang itu dalam wujud seorang pria atau seorang wanita. Masih yang nggak tahu lagi gitu, masih yang kayak gimana tuh ya, kayak bocah-bocah ababil yang kayak gitu, masih kayak gitu energi pasangan kamu. Takut disakiti, takut salah-salah, jadi kayak kepingin diperlakukan seperti princess. Nah kita belum siap dengan sebuah komitmen, tetapi juga ingin komitmen. Nah, itu ya energinya. Sekarang kita lihat dulu energi dari kamu. Kalau ada apa-apa terjadi dalam hubungan kalian, nanti dia trauma banget ini. Kalau mari lihat. Tolong hati-hati ya. Tolong hati-hati. Jangan menciptakan orang-orang sakit baru. Orang sakit-sakit. Maksudnya bukan. Kan banyak sekali ya zaman sekarang ini. Niatan kita iseng terus ditanggung dinilai oleh orang lain sebagai keseriusan, ketika orang berharap kitanya kabur, patah hati yang kayak gitu kan. Nah, energi kamu Virgo. Iya. Jadi kamu nih kesel lihat dia sesungguhnya ya. Iya. Jadi kalau mari bilang bahwa kamu sebenarnya juga berat. Ketika dengan dia, kamu tuh berat. Padahal kamu tuh tertarik juga sama dia. Jadi ini mungkin lebih cocok kalau hubungan pacar-pacaran masih ya. Dan lebih cocoknya pacar-pacaran yang masih di usia pertemuan itu 2 tahun ke bawah. Atau ini pernikahan karena dijodohkan. Nah gitu ya, lebih cocok ini pembacaannya. Karena kalau ini hubungan yang sudah lama menikah, ini kacau ini. Keduanya kalian soalnya emosional aja yang bermain di sini, gitu ya. Logika nomor 2. Jadi kayak 2 bocah yang sedang main masak-masakan. Nah ini kalian yang sedang main pacar-pacaran, yang sedang main rumah-rumahan. Nah gitu. Memang untuk beberapa saat masih bisa dinikmati kayak gitu ya. Dan kalau tetap pakai kacamata spirit bebas, ini asik banget sesungguhnya ya. Pakai kacamata spirit bebas, pakai yang jiwa bebas di sini, enak yang kayak ginian hubungannya.
gitu. Drama-drama semua nanti akan dianggap sebagai lucu-lucuan. Itu bisa. Kayak film Barbie gitu ya. Ini Barbie yang sedang ketemu sama Ken gitu. Nah, di sana. Apa Mari bilangnya? Lucu sih. Iyalah, gimana nggak ada bilang lagi bocah di sini ya, bocah yang sedang bermain-main di sini. Nah, kamu sebenarnya berusaha untuk kontrol dirinya kamu, gitu ya, perasaannya kamu. Kalau dia agak sulit dia kontrol perasaan dia, tapi kalau kamu masih bisa kamu handle, entah karena memang ada kedewasaan di dalam dirinya kamu juga, gitu ya. Kalau dia ini anak-anak sekali nih, anak-anak banget. Kalau kamu masih ada di sini kedewasaan, karena kamu sadar bahwa apapun emosi yang datang di dalam diriku, itu adalah tanggung jawabku. Orang lain hanya men-trigger, dia hanya men-trigger, gitu ya. Tetapi sedih, marah, cemas, itu pilihanku. Ketika aku merasa sedih, itu karena aku mengizinkan peristiwa itu membuat aku sedih. Ketika aku cemas, aku yang mengambil keputusan membiarkan diriku terlarut dalam peristiwa itu. Nah, di sana. Ya. Dan kamu juga melihat bahwa ini hubungannya lumayan menantang. Ada adrenalinnya kamu yang naik di sini. Kayak berusaha untuk naklukkan dia. Gitu ya. Tetapi sebentar kamu coba untuk narik perhatian dia dengan kelembutan. Tapi sebentar kamu juga akan manas-manasin dia gitu ya. Ngetes dia gitu. Tapi sebentar lagi kamu datang lagi tuh. Baik-baikin dia lagi gitu. Nah, di situ. Jadi manis sama pahit ini bareng-barengan kamu hadirkan, Virgo. Bareng-barengan kamu hadirkan dalam hubungan kalian berdua ini. Nah, di sana, ya. Dan yang paling proaktif di sini, kalau Mari bilang, untuk saat sekarang dia ya, sesungguhnya dia di sini. Karena tadinya kepingin untuk ninggalin kamu atau tidak mau membuka akses dengan kamu, tidak mengizinkan kamu masuk dalam hidupnya. Nah, sekarang dia ngasih ruang. Sekarang dia ngasih kesempatan kepada dirinya sendiri dan juga kepada kamu. Nah, kamu anggap sebenarnya itu nanti ya agak menyulitkan kamu. Nah, hadir dia dalam hidupnya kamu agak menyulitkan kamu, gitu. Kadang-kadang kamu ini nganggap bahwa kamu nggak butuh cinta dari dia, tetapi kamu masih berusaha untuk sweet, kamu berusaha untuk manis juga. Makanya, ya, kamu nyakitin dia, tapi kamu juga yang berusaha untuk nyembuhin dia. Kamu manas-manasin dia, tapi kemudian kamu yang menenangkan hatinya juga, gitu. Kamu yang mengabaikan dia, tapi kemudian kamu juga yang mengisi kekosongan dia. Nah, jadi dua lakon yang sedang kamu mainkan di sini, bukan yang kejam terus gitu ya, atau yang pemaaf terus, enggak. Dialektika kondisi jiwa gitu ya. Nah, itu yang kamu tunjukkan ke dia, gitu. Mungkin secara omongan kamu bisa aja nyakitin dia, gitu ya. Tapi kemudian kamu minta maaf lagi. Kamu pujuk rayu lagi. Nah, gitu. Kamu sebenarnya nunggu dia ini beneran cinta, beneran sayang sama kamu. Gitu ya. Nunggu. Tapi bisa-bisa di sini kamu tidak sadar. Nah, di situ ya. Bisa-bisa kamu nggak sadar juga bahwa kamu pun butuh cinta dari dia. Tapi yang jelasnya apakah ada sayang kamu ke orang ini? Ada. Mana lebih besar, sayangnya kamu atau sayangnya dia? Sayangnya kamu. Sayangnya kamu di sini yang lebih besar. Memang ini mudah berubah juga kamu ini. Sebentar kamu sayang sama dia, tapi sebentar lagi kamu bisa naksir sama orang lain. Itu bisa. Kalau untuk saat ini di matanya dia itu kamu ya. Seseorang yang layak dijadikan pasangan dalam berpacaran, saat ini yang dia pikir itu adalah kamu. Kalau kamu
iya, saat ini mungkin dia kandidat yang baik, tetapi bukan dalam artian kamu juga tidak akan bisa naksir sama yang lain. Enggak, masih bisa naksir sama yang lain. Nah, kita ya, tersakiti di sini nggak ada kalian berdua di sini yang tersakiti, tetapi berusaha menyakiti mungkin itu ada dari kamu. Tapi jangan-jangan memang dia nanti paham gitu ya, paham dia apa yang mau kamu lakukan ke dia, misalnya kamu nyakitin dia. Nah, di situ nanti yang dia bilang, ternyata kamu nggak cocok kok jadi partnerku gitu. Namun penasarannya dia ke kamu ini kuat sekali. Kayak kalian berdua ini saling ngintip, kalau Mari bilang ya. Saling ngintip gitu, itu energinya. Kamu penasaran tentang dia juga penasaran mati-matian tentang kamu. Lebih dia yang penasaran ke kamu daripada kamu penasaran ke dia. Gitu. Ya, kamu ngelihat reaksinya dia pun melihat reaksinya kamu. Gitu. Kamu melihat apa yang akan dia upayakan dalam hubungan kalian. Nah, dia pun demikian akan melihat apa yang akan kamu lakukan dalam hubungan kalian ini. Jadi mungkin ini sama-sama akan menjadi orang yang dewasa setelahnya dari pertemuan ini. Energi yang seperti ini bisa nanti tidak bersatu dalam wujud fisik, gitu ya. Maksud Mari tidak lama ini hubungannya. Sebentar ini hubungan kedekatan secara fisiknya, tetapi akan selalu terbayang-bayang, gitu loh. Bahkan sampai nanti 20 sampai 30 tahun berikutnya ya, jika masih diperkenankan hidup secara tanda kutip manusia gitu ya, belum mati gitu. Bisa lama terkenang-kenang tetapi tidak bersatu secara fisik. Nah, oke ya Virgo ya. Ini pasangan kamu ini datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Ini energi Virgo, energi Capricorn, energi dari Taurus. Energi Virgo cukup mendominasi pembacaan kita kali ini ya. Oke, baik, itu aja yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini ya. Semoga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.